Mintalah rahmat-Nya untuk memiliki hati seperti hati Allah, hati yang dibuat dalam rupa Allah, yang ikut merasa sakit ketika menyaksikan orang lain menderita, lemah dan tak berdaya. Saatnya kita menyadari bahwa Allah bersedih dalam hatinya ketika Dia melihat malapetaka yang menimpa manusia. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita sekalian. Senang sekali hari ini kembali kita bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasis Jakarta Kalimantan. Doa dan harapan kami agar Sapaan Teduh ini mendatangkan kekuatan dan semangat yang baru di dalam melaksanakan segala aktivitas setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan bagi kami hari ini. Engkau telah menganugerahkan hari yang baru bagi kami. Kami sungguh percaya berkat Tuhan juga senantiasa baru bagi setiap anak-anak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami dan kami rindu mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita membuka bahagian Alkitab yang tertulis di dalam kitab Injil Matius 6, ayat yang ke-26. Saya akan membacakan teks ini bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Matius 6 ini adalah kelanjutan dari pengajaran Yesus di atas bukit kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, dan tentu saja kepada kita pada saat ini. Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Mengapa Yesus menganggap hal kekhawatiran ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita secara khusus kepada orang-orang yang percaya? Karena sering sekali orang yang terlalu khawatir atau khawatir berlebihan menyebabkan mereka meragukan kuasa dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan kekhawatiran? Kekhawatiran itu adalah rasa takut, rasa cemas, rasa was-was terhadap situasi atau peristiwa yang belum tentu terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi manusia sudah merasa takut, sudah merasa khawatir terhadap hal itu. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa manusia itu khawatir terhadap makanan, minuman, pakaian, dan hari depan atau masa yang akan datang. Kira-kira pertanyaannya, apa yang akan kami makan besok? Apa yang akan kami pakai besok? Bagaimana masa depan kami? Bagaimana masa depan anak-anak kami? Bahkan kalau ada orang juga yang berpikir, bagaimana masa depan cucu-cucu kami? Tuhan Yesus mengingatkan kita pada saat ini. Apa yang dikatakan? Pandanglah burung-burung. Yang dimaksudkan pandanglah, artinya keluarlah dari kekhawatiranmu. Kalau kita berada di dalam ruangan rumah, keluarlah dari rumah, lihatlah sekelilingmu. Jangan hidup dipenjarakan oleh kekhawatiranmu. Pandanglah
burung-burung yang di langit. Burung-burung yang di langit itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun Tuhan dikatakan di dalam ayat ini memberi makan mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, burung adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan juga. Bagaimana mungkin Tuhan memelihara burung-burung itu sementara tidak memelihara kehidupan kita? Karena kita ini adalah orang-orang yang lebih berharga daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Tentu saja burung-burung pun Tuhan pelihara, bahkan kita pun ciptaannya yang mulia, ciptaannya yang berharga, akan Tuhan peliharakan, akan Tuhan urus, akan Tuhan perhatikan. Oleh karenanya saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, khawatir boleh, tetapi hidup dalam kekhawatiran jangan sekali-sekali terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui nats ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memelihara kehidupan kita. Kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Yang memberkati pekerjaan itu adalah Tuhan. Kita hanya menaburkan benih, yang menumbuhkan benih itu adalah Tuhan. Oleh karenanya, jangan kita khawatir atau hidup dalam kekhawatiran, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, bagi masa depan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu bagi kami hari ini. Kami telah diingatkan agar kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami. Sehingga kami tidak khawatir, karena kami yakin Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami dan keluarga kami, serta masa depan kami masing-masing. Bapa kami yang di surga, kami mau bersatu hati berdoa bersyafaat buat orang tua kami, kategorial Zaitun di GBKP secara khusus, GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Engkau berkati orang tua kami, Engkau tambahkan kesehatan, Engkau tambahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, sehingga di masa tuanya pun tetap bersemangat di dalam mengikuti semua aktivitas-aktivitas pelayanan gereja, dan mereka juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan dapat menjadi berkat di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Tuhan, kalau ada orang tua kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang mendatangkan pemulihan bagi mereka. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa buat unit-unit pelayanan di GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Engkau berkati supaya unit-unit pelayanan juga dapat mendukung pelayanan-pelayanan dalam rangka marturia koinonia dan diakonia di tengah-tengah gereja Tuhan. Engkau yang memperlengkapi setiap pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Bapa. Kepada setiap anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam saat teduh pagi ini, Tuhan berkati mereka di dalam segala aktivitas-aktivitas, di dalam segala rencana-rencana yang sudah ditetapkan untuk dilakukan satu hari ini. Semua dapat terlaksana dengan baik, semua dapat terlaksana dan mendatangkan hasil yang terbaik. Bapa kami yang di surga, apabila ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang mendatangkan pemulihan bagi mereka. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami duka cita, Tuhanlah yang memberikan penghiburan yang sejati yang datangnya dari surga. Kalau ada anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, masalah-masalah di dalam kehidupan mereka, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Sapaan teduh pagi GBKP Klasik Jakarta Kalimantan Kau berkati, sehingga tetap dapat dilaksanakan untuk mendatangkan kekuatan baru bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi Roh Kudus tetap memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampunkan kami akan segala pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anak Tuhan.
Dengarkan sempurnakan doa kami ya Tuhan. Karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Menjua-jua.